Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu tanggal 9 Oktober 2021, hari biasa, pekan biasa ke-27. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sekali peristiwa ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, kalau Anda dan kita semua ditanya apa saja yang membuat hidup kita bahagia, tentu ada ragam macam alasan yang membuat kita bahagia. Misalnya novena terkabul, kemudian sembuh dari sakit, atau promosi jabatan, cita-cita yang diharapkan selama ini terwujud, dan juga lulus ujian, dan ragam macam alasan lainnya yang membuat kita bisa mengalami namanya kebahagiaan. Akan tetapi saudara-saudariku yang terberkati, bila hal-hal baik itu tidak terjadi, bahkan terjadi sebaliknya dari apa yang kita harapkan, apakah kita juga tetap bisa merasa bahagia? Memang betul bahwa bahagia itu bila kita mengalami segala hal yang baik dan menyenangkan. Tapi cukupkah itu saja yang bisa membuat kita sungguh-sungguh bahagia? Bila bahagia hanya soal mendapat dan memiliki, maka tentunya rasa bahagia itu ada batasnya dan tidak abadi. Sudah punya ini, muncul ingin itu, dan seterusnya. Bahagia menurut Tuhan ternyata bukan sekedar soal mendapat banyak dan memiliki banyak. Tapi bahagia juga menurut Tuhan adalah mereka yang mau mendengar sabda dan memeliharanya. Dan Bunda Maria memang sungguh-sungguh berbahagia dan juga terberkati, karena tidak hanya karena ia sebagai ibu biologis Tuhan, melainkan juga karena ia adalah pribadi yang mendengar sabda Allah dan memeliharanya dalam hidup secara total. Dan seluruh hidup Maria dipersembahkan untuk karya Allah terjadi atasnya. Maka apa yang disampaikan oleh Tuhan tadi, berbahagialah mereka, yang lebih berbahagia adalah mereka yang mendengar sabda dan memeliharanya, itu sebenarnya mengarah kepada bundanya sendiri, Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Kebahagiaan kita tentunya sebagai umat beriman bukan sekedar mendapat banyak dan memiliki banyak, tapi sebuah keyakinan bahwa Anda dan saya ini sungguh-sungguh dikasih oleh Tuhan dengan tiada batasnya. Kasih-Nya itu selalu baru untuk kita, setiap saat, setiap waktu, selalu baru untuk kita. Maka Bunda Maria ini menjadi teladan kita sebagai umat beriman, karena ia tahu tentang konsep bahagia itu seperti apa. Bahagia itu artinya tadi, mendengar sabda dan memeliharanya dalam hidup. Artinya menjadikan seluruh diri kita ini sebagai ungkapan dari persembahan diri kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terberkati, kalau Anda dan saya, kita semua merasa yakin bahwa kita semua dikasih oleh Tuhan tanpa berkesudahan, tentu ini menjadi dorongan dan motivasi kita untuk bisa melakukan yang terbaik untuk Dia, Tuhan kita, yang lebih dulu mengasihi kita. Dan tentunya kalau kita ingin berbuat sesuatu yang terbaik, ini kita yakini bahwa sebagai sebuah persembahan diri kita yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Maka mari kita isi hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa Anda, saya, kita semua dikasih oleh Tuhan tanpa kesudahan, dan kasih-Nya selalu baru untukmu, untuk saya, untuk kita semua.
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, Engkau memanggil kami menjadi putra-putrimu seturut teladan Yesus Kristus Putramu terkasih. Tolonglah kami agar tetap setia kepada Kristus Tuhan di saat harus menghadapi berbagai macam tantangan. Sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.